wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang dengan tersendiri Rosia dengan NIM C012234. Perkenalkan, nama saya Islam dengan NIM C01223466. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Aspar dengan NIM C01222323. Perkenalkan, nama saya Fasila dengan NIM C012230. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yakni pengambilan keputusan. Langsung saja, saya perkenalkan ke materi pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu pengambilan keputusan. Nah, saya pemateri pertama yang akan membawakan materi pengambilan keputusan dan kondisi pasti. Tentu kita perlu pahami bahwa bagaimana sih itu pengambilan keputusan, bagaimana apa yang dimaksud dalam kondisi dan apa yang dimaksud dalam pasti. Nah, di sini pengambilan keputusan adalah bagaimana cara kita memilih dari berbagai alternatif. Nah, sedangkan dalam kondisi pasti, tentu dia berbicara tentang bagaimana suatu keadaan yang kemudian sangat mendukung untuk bagaimana ketika kita memilih suatu alternatif, salah satu alternatif ini. Nah, jadi pengambilan keputusan dalam kondisi pasti adalah tentu dia memiliki semua sistem informasi yang kemudian digunakan atau bisa saja kita katakan banyak landasan yang kemudian atau data-data yang kuat untuk bagaimana kita dalam memilih alternatif ini. Nah, setelah kita memilih alternatif ini, kita dalam menentukan arahnya itu sudah jelas. Jadi itu yang kemudian dimaksudkan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Nah, ada pula contoh dalam pengambilan kondisi pasti ini, bagaimana seorang pemilik toko kelontong memiliki stok barang yang terbatas dan harga memutuskan berapa banyak barang yang baru yang harus dibeli kembali dari pemasok. Dalam kondisi pasti, pemilik toko mengetahui dengan pasti, yang pertama, harga beli produk dari pemasok, 2, harga jual barang kepada pelanggan, 3, permintaan barang yang stabil dan sudah diprediksi dengan akurat. Baik, yang terakhir itu saya akan memberikan contoh bagaimana pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Nah, contohnya ada seorang pemilik toko kelontong memiliki stok barang yang terbatas dan ingin memutuskan berapa banyak yang harus dibeli kembali dari pemasok. Dalam kondisi pasti, pemilik toko mengetahui dengan pasti, yang pertama, harga beli barang dari pemasok, kedua, harga jual barang kepada pelanggan, ketiga, permintaan barang yang stabil dan sudah diprediksi dengan akurat, dan yang terakhir, tidak ada fluktuasi harga atau gangguan dalam distribusi barang. Nah, dalam situasi ini, pemilik toko bisa menghitung dengan pasti berapa keuntungan yang akan diperoleh dari setiap unit barang yang dibeli. Sehingga pengambilan keputusan, misalnya membeli 100 unit barang, dapat dilakukan dengan yakin tanpa khawatir adanya risiko atau ketidakpastian yang bisa mempengaruhi hasil. Nah, mungkin itu contoh yang bisa saya berikan. Langsung saja saya akan lanjutkan di materi yang selanjutnya yang dibawakan oleh saudara saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya ini pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti, yaitu keputusan yang dibuat benar-benar tanpa bisa diprediksi. Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang diterima, sehingga apa yang akan terjadi setelah keputusan dibuat benar-benar tidak diketahui. Nah, contohnya begini, pada saat manajemen perusahaan memutuskan untuk memperluas operasinya ke pasar internasional, mereka itu harus menghadapi sejumlah ketidakpastian yang signifikan. Meskipun analisis pasar telah dilakukan, tetap ada risiko yang sulit diprediksi. Nah, seperti perbedaan budaya dan preferensi konsumen lokal yang mungkin tidak sesuai dengan produk atau layanan perusahaan. Nah, selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah di negara tujuan bisa berubah secara tiba-tiba yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Stabilitas ekonomi dan politik di negara tersebut juga menambah lapisan ketidakpastian karena faktor-faktor yang bisa berdampak besar terhadap penghasilan atau kegagalan ekspansi. Nah, semua ini membuat keputusan ekspansi ke pasar
internasional penuh dengan risiko yang tidak pasti. Itu. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja merugikan salah satu pihak. Dan keadaan seperti ini lahirlah keputusan untuk menyelesaikan masalah. Di sini biasanya dilakukan pendekatan teori permainan yang dalam dunia bisnis diaplikasikan dalam bentuk tawar-menawar harga sehingga terrealisasikan suatu kontrak atau kesepakatan. Sebagai contoh terkait pengambilan keputusan dalam kondisi konflik dalam dunia bisnis seperti yaitu persaingan pasar. Dengan contoh di saat dua perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama menghadapi penurunan penjualan akibat inovasi produk yang produk baru dari pesaing. Pertanyaannya, langkah strategi apa yang dapat diambil oleh kedua perusahaan untuk mengatasi konflik ini? Penyelesaian yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam kondisi konflik antara bisnis ini yaitu langkah strategis yang dapat diambil seperti inovasi produk, yaitu masing-masing perusahaan harus melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan produk mereka. Yang kedua, pemasaran agresif dengan mengembangkan kampanye pelanggan, kampanye pemasaran untuk menarik pelanggan, menekankan keunggulan unik produk masing-masing. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi kami. Baik, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan dari materi pengambilan keputusan mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, proses pengambilan. Yang kedua, tipe keputusan. Ketiga, teknik dan alat. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kelima, keterlibatan tim. Keenam, evaluasi dan tindakan lanjut. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.